Bukit Abi Kubais, Bapak Ibu sekalian, sebuah bukit yang ada di dekat Safa Marwah. Ya. Bukit ini khusus untuk menyampaikan iklan. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Sekarang bisa informasi dari HP, bisa email, bisa apalah, medsos banyak ya. Zaman dulu nggak bisa. Jadi kalau ada informasi, harus ada satu orang naik ke Bukit Abi Kubais lalu teriak, "Hai penduduk Mekah, ada kejadian begini, ada kejadian begitu." Misal ada pasukan musuh mau menyerang, misal ada tokoh masyarakat yang mati, apalah ya. Dan yang naik di Bukit Abi Kubais waktu itu, Bapak Ibu sekalian, harus budak. Nggak boleh orang sembarangan. Dan harus dia. Kalau dia mati digantiin anaknya. Kalau ada orang lain naik bisa dipenggal lehernya. Karena orang naik berarti ada informasi penting. Waktu itu Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW, membawa Nabi naik ke situ. Ke Bukit Abi Kubais. Orang-orang Mekah pertama kali lihat Bukit Abi Kubais ada 2 orang, biasanya 1 orang. Mereka kumpul. Waktu mereka dekat, mereka kaget. Yang di atas gunung ini, bukit ini, Nabi Muhammad SAW, orang terpercayanya Mekah, dan Abu Jahal yang mereka anggap raja mereka. Gitu kan. Maka orang muslimnya berkumpul karena Nabi SAW, orang kafirnya berkumpul karena Abu Jahal. Maka setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, "Hai penduduk Mekah, hai Quraisy, sebentar lagi Muhammad akan menyampaikan kepada kalian berita penting. Dengarkan baik-baik." Maka mereka pertama kali dengar Abu Jahal suruh dengar apa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan. Bapak Ibu perlu tahu ya, sebelum kejadian Isra Mi'raj ini, Abu Jahal mengeluarkan instruksi orang Mekah, jangan pernah dengar satu huruf pun dari lisannya Muhammad. Dia penyihir. Sekarang dia suruh dengar. Orang-orang Mekah siap dengar. Maka kata Abu Jahal, "Hai Muhammad, bicaralah." Nabi Muhammad SAW dengan polosnya, Bapak Ibu sekarang sampaikan, "Telah datang kepada saya Burak, Jibril, kuda terbang bersayap, A, B, C, D, sampai selesai." Apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang untuk diceritain? Penduduk Mekah yang kafir bertambah kufur. Mereka saling bisik sama lain, ini Muhammad gila. Dari mana kuda bisa bersayap, bisa terbang ke Palestina 1 bulan? Ini aja kita nggak percaya, apalagi naik ke langit, ketemu Tuhannya. Tambah ngawur ini. Mereka tambah kufur. Yang sudah beriman di kalangan sahabat sempat ragu sebagian mereka. Benar nggak ini? Tapi ini Nabi. Gitu kan? Abu Jahal tuh lihat keadaan tersebut, itu target dia. Dia pun turun dari bukit sambil membisikkan dirinya sendiri, dia bicara. Tapi ada sahabat Nabi yang dengar waktu itu. Dia bilang, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Lalu dia turun menuju ke Bukit Abi Kubais. Maaf, dia menuju ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini Bapak Ibu sekalian seperti tempat perkumpulan lah. Mungkin Bapak Ibu di kota ini kumpulnya di masjid ini misalnya ya. Dan Darun itu tempat kumpulnya mereka. Bukan tempat ibadah, tapi tempat mereka ngumpul tokoh-tokoh Quraisy untuk mecahin permasalahan Mekah. Maka dia kesana udah mengatakan, "Hai Quraisy," kata Abu Jahal, "berita gembira. Agamanya Muhammad sudah habis. Kita nggak perlu lagi repot perangi dia." Kata mereka, "Kenapa wahai Abu Hakam?" Kata Abu Jahal, "Karena lihat sendiri keadaannya. Muhammad telah dikelilingi orang-orang dekat Bukit Kubais dan dia telah mengarang-arang berita bohong. Kata Muhammad," lalu Abu Jahal ceritain teman-temannya. Dia nggak sadar ini dia sedang menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Dia sebarin. Katanya datang kepadanya malaikat bernama Jibril. Katanya datang burak kuda putih bersayap. Katanya terbang secepat ya di mana mata dia memandang, kakinya sudah di sana sampai ke Palestina. Lalu dia sholat di sana, imami nabi-nabi dan naik ke langit, turun sampai ke sini. Panjang lebar Abu Jahal ceritakan. Teman-temannya semua ragu, benar atau bohong. Mereka katakan penyihir lah, pendusta lah. Waktu itu kebetulan ada beberapa sahabat Nabi yang tahu sumber masalahnya Abu Jahal. Maka mereka dengar, sahabat dengar Abu Jahal bilang, ada 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini berhasil kita goyahkan imannya, maka sudah habis agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Ini tokoh kita yang sedang kita ceritakan nih. Abu Bakar waktu itu Bapak Ibu sekalian kebetulan ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Pergilah Abu Jahal dengan teman-temannya nih jalan, diikuti dengan orang-orang Muslim, sahabat. Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bapak Ibu sekalian, orang Muslim sama orang kafir jalan bersama waktu itu. Yang ada orang-orang kafir suka nyiksain orang Islam gitu kan. Tapi penasaran, apa yang Abu Bakar mau bilang? Umat ini sudah bimbang. Begitu tiba di kebun, Abu Bakar
Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah. Keluar Abu Bakar, lihat, tumben ini. Kok Abu Jahal datang ke kebunnya? Belum pernah terjadi. Sama tokoh-tokoh Quraisy, dan pertama kali dalam sejarah Mekah orang beriman sama orang kafir jalan bersama. Lalu kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu Muhammad telah gila. Masa dia ngarang cerita bohong? Katanya. Kemudian Abu Jahal ceritain Abu Bakar. Abu Bakar ini belum dengar cerita Isra Mi'raj ini. Karena yang pertama kali ketemu sama Nabi tadi di orang Mekah, Abu Jahal. Lalu diceritalah sama dia, datang malaikat Jibril, datang Burak, datang ABC sampai selesai. Begitu selesai, Abu Bakar sudah tahu, ini Abu Jahal mau koyahkan imannya. Maka ada dua kisah, ada dua riwayat. Riwayat pertama, Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, ketahuilah, aku telah yakin, kalimat ini ya, yang kita jadikan bahasan kita yakin. Aku telah yakin Muhammad utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia di bumi. Kenapa aku tidak yakin kalau dia bisa naik ke langit? Sama saja. Jawaban yang kedua yang unik ini. Apa yang dia bilang? Dan ini sekaligus membungkam mulutnya Abu Jahal dan juga membuat orang Quraisy nggak ada yang bisa bicara. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah, kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas terang putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan bilang iya hitam. Bayangkan bagaimana keyakinannya tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Di zaman dulu ini, belum ada media, Islam belum lengkap, ayat baru berapa ayat yang turun waktu pas Mekah. Abu Bakar bilang apa? Kalau depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang enggak, Abu Bakar itu hitam. Saya bohongkan mata saya dan saya bilang oh iya hitam, betul, mata saya yang salah. Sampai anggota tubuhnya pun dia lebih percaya Nabi SAW daripada anggota tubuhnya sendiri. Maka Abu Jahal jadi diam. Bagaimana caranya mengoyahkan imannya orang ini? Tembok putih, Muhammad bilang hitam ya hitam, salah mata dia. Gitu kan. Abu Bakar waktu itu radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih berarti. Dia bilang sama sahabat-sahabat itu, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka, di Bukit Abi Qubais, dikerumuni orang. Abu Bakar segera datang, naik kuda, pergi ke sana. Begitu tiba di sana, dari jauh dia sudah lihat Nabi SAW di atas Bukit Abi Qubais. Abu Bakar sambil jalan sambil teriak, ya Rasulullah, dengan suara keras, ya Rasulullah. Rasulullah SAW lihat dari atas bukit, lebih tinggi kan, tahu. Senyum melihat Abu Bakar, tahu siapa yang datang ini. Lalu Abu Bakar di atas kuda sengaja teriak-teriak dengan suara keras, ya Rasulullah, Abu Jahal datang ke kebun saya dan dia berkata, katanya Anda berkata, mulai Abu Bakar ulangi ceritanya Isra Mi'raj. Datang kepada Anda malaikat Jibril, datang kepada Anda membawa Burak yang bersayap putih, terbang dan sampai habis. Jadi Abu Bakar sambil jalan, Bapak Ibu sekalian, sambil ceritain Isra Mi'raj. Jadi makin nyebar berita itu. Gitu kan. Begitu selesai, naik ke Bukit Abi Qubais, lalu dengan suara keras Abu Bakar, bukan tidak santun dengan Nabi SAW, tapi mau memperdengarkan orang. Segitu tiba langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tanya, benarkah itu? Kata Nabi SAW, iya benar. Gak ada keraguan. Betul, ini bukan mimpi, bukan apa, ini betul. Maka Abu Bakar waktu itu Bapak Ibu sekalian mengucapkan kalimat yang tadinya ada umat Islam di awal Abu Jahal merusak cerita Nabi SAW ini. Kan ada tadi orang-orang beriman yang hadir dan sempat kendor imannya. Abu Bakar mau kembalikan iman mereka. Kata Abu Bakar kalimat satu saja, Anda pasti benar. Kalimat yang luar biasa. Cerita ini benar, nggak ada cerita yang lain. Dan ini Abu Bakar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak masuk Islam kecuali bertanya, masih bertanya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada tanya. Saya utusan Allah, Anda utusan Allah. Nggak ada ceritanya, pokoknya baby. Jadi luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, kalau iman umat ini semua ditimbang di sebuah timbangan, dan imannya Abu Bakar ditimbang di sebelah, tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Bapak Ibu tahu Abu Bakar itu seperti apa badannya? Kecil, kurus. Sampai dikatakan dalam riwayat kalau angin meniup, tertiup, itu terdorong badannya. Tapi subhanallah Islam tidak melihat fisik seseorang, jiwa ruhnya.
Ada orang kekar, tapi ruhnya lemah. Imannya seperti kerupuk. Sakit sedikit, merengek. Ada masalah sedikit, gak bisa hadapi. Orang kalau jiwanya kekar, Bapak Ibu sekalian, biar fisik kita lapar, biar capek, jiwa itu bisa membuat dia semangat. Jiwa itu diobat, makanannya seperti di majelis ilmu, keimanan, itu makanan dia. Maka Bapak Ibu kalau duduk begini, Ibu sedang menyehatkan, sedang mengolahragakan, memberikan gizi yang sangat luar biasa buat ruh kita. Dan ruh kalau kuat luar biasa. Mau dingin, mau panas, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, aman. Yang penting ruhnya kuat. Gitu ya. Begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar di sini Bapak Ibu sekalian, dengan perkataan dia tadi sudah membuat umat Islam kembali imannya. Sekarang Abu Bakar mau membalik keadaan. Bagaimana supaya satu Mekah percaya Isra Mi'raj terjadi. Bayangkan ini. Ini nggak gampang ya. Kalau sekarang saya bilang, Bapak Ibu ini surah Isra ayat 1 menjelaskan, ini loh hadisnya, ini kitab rujukannya, kita gampang. Dan semua ustaz kita tanya akan jelasin hal yang sama. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Afrika, Isra Mi'raj sama kajiannya. Ya. Tapi waktu itu beda, Bapak Ibu sekalian. Maka Abu Bakar lihat ya, bagaimana luar biasa dengan keyakinan, dia bisa membalik keadaan orang Mekah yang kafir, bisa yakin, oh iya, Isra Mi'raj terjadi. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, semua orang Mekah di sini tahu kalau Anda belum pernah ke Palestina. Kami semua tahu itu. Dan Abu Bakar balik ke orang-orang Quraisy. Ada Abu Jahal sama teman-temannya di bawah bukit. Hai Quraisy, kalian tahu kan kalau Muhammad belum pernah ke Palestina? Iya, kami tahu. Baik, saya mau minta satu hal, kata Abu Bakar. Sebentar lagi saya akan minta kepada Muhammad SAW untuk menceritakan tentang Palestina. Bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana pasarnya, apa orang lah yang bisa kalau kita masuk kita bisa lihat ya di pinggir jalan. Ceritakan dan bagaimana Masjid Aqsa. Kalau apa yang Muhammad ceritakan seperti yang kalian ketahui, karena di situ kebetulan tokoh-tokoh Quraisy semua sudah pernah ke Palestina. Yang Bapak Ibu baca dalam salah satu ayat Al-Quran, Rihlatas Syita'i was-Saif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Salah satunya itu ke Palestina. Jadi mereka per 6 bulan ke Palestina, 6 bulan ke Yaman. Mereka kalau mau dagang, begitu orang-orang Quraisy dulu ya. Jadi mereka tahu betul Palestina. Ya. Apalagi sering bolak-balik. Maka kata Abu Bakar, kalian kan tahu betul Palestina. Ini Muhammad belum lagi ke Palestina. Kalau Muhammad cerita tentang Palestina, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, persis seperti yang kalian tahu, maka kan harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau ada satu saja yang Muhammad cerita tentang Palestina salah, tidak seperti yang kalian lakukan atau kalian ketahui, maka kalian punya hak mendustakan Muhammad selamanya. Setuju? Setuju. Baik. Balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang apa yang Anda lihat di Palestina. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pada saat itu Allah membuka di depan mata saya Palestina. Seperti saya sedang lihat. Pintu gerbangnya begini, jalannya begini, pasar-pasarnya seperti ini. Nabi ceritakan semua, rinci. Sampai Nabi SAW menceritakan tentang Masjid Aqsa. Dan Nabi menghitungkan tiang Masjid Aqsa untuk mereka. Uniknya, waktu Nabi SAW bilang, pintu gerbangnya begini. Apa orang-orang Quraisy bilang? Muhammad benar. Jalannya begini, Muhammad benar. Rumahnya begini, Muhammad benar. Semuanya benar. Dan yang mengatakan benar ini tokoh-tokoh Quraisy. Gitu. Persis. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kasih rasional di sini. Kalau seandainya sekarang ini saya mau ceritakan Bapak Ibu mana keramik, mana batunya, lantainya Masjid Aqsa yang pecah, saya bisa sekarang buka internet, kan kita bisa pakai satelit, bisa tahu ya. Bahkan orang yang sholat di Masjid Aqsa berapa orang kita bisa hitung. Kalau sekarang, kalau zaman dulu nggak ada teknologi, kan harus lihat dengan mata kepala ya. Berarti waktu Nabi ceritakan pasarnya begini, harus dia sudah pernah ke sana, bukan cerita orang. Gitu kan? Harus lihat sendiri. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah mulai berbalik nih. Dari tadinya tidak yakin, sekarang yakin. Iya ya, tokoh-tokoh Quraisy semua yang bilang nih. Maka tugas Abu Bakar selesai sampai sini. Tujuan dia itu. Tapi saya ingin sempurnakan kisah Isra Mi'raj supaya Bapak Ibu lebih paham. Yang penting sudah tahu poinnya Abu Bakar karena keyakinannya bisa seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, hai Quraisy, ada satu bukti lagi
Kalau satu bukti ini kalian yakin, percaya sama saya, maka kalian akan beriman kepada saya. Kalau kalian tidak percaya, maka tidak akan ada gunanya. Percuma saja, kalian tidak beriman sama saya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, ini kalimat luar biasa. Waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, udah pulang, pergi dan pulang kan? Waktu pulang, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah itu Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah 3 ekor unta ke atas, 3 sampai 1000 sampai 2000 unta namanya kafilah. Kalau kurang dari 3 ekor tidak dikatakan kafilah. Gitu. Saya melihat kafilah kalian Quraisy, ada yang sedang jalan dari Palestina ke Mekah. Jumlah untanya sekian, nama orang-orangnya fulan, 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 fulan. Nabi sebut nama satu-satu. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain merah. Dan waktu saya lagi lewat di atas mereka, di atas burak nih, tadi kuda bersayap, saya melihat ada salah seorang di antara mereka yang kehilangan untanya. Dan saya tahu untanya di mana. Maka saya teriak, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Maka mereka mengikuti suaraku dan mereka menemukan unta itu. Nanti 2 hari lagi, kata Nabi, Nabi tentukan harinya. 2 hari lagi, kafilah itu tiba di Mekah. Tanya mereka apa yang saya ceritakan ini, benar nggak? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, secara rasional. Kalau sekarang kita mau tahu dari LA ke sini, ya, siapa lagi di jalan, kita bisa pakai satelit. Oh, di kilometer sekian misalnya kita mau tahu mobilnya orang apa, ya, kita bisa tahu. Tapi zaman dulu harus lihat bagaimana Nabi bisa rincikan kafilahnya, hilang untahnya, jumlah orangnya, jumlah untanya, nama-nama orang. Unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Bapak Ibu tahu apa? 2 hari kemudian satu Mekah semua keluar ke pintu Abi Kubais namanya. Pintu Bani Syaibah. Mereka kumpul semua di sana, di pintu gerbang Mekah. Nunggu kafilah yang Nabi bilang. Yang beriman sama yang kafir semua nunggu, benar gak ini? Subhanallah, menjelang duhur, udah mulai terik matahari, muncul kafilah itu. Yang uniknya, semua sama jumlah unta dan nama orang-orangnya. Serta unta yang paling depan, betul warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, Quraisy Mekah bilang apa? Hai Quraisy yang ada di kafilah, hai Quraisy kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Orang semua dengar nih. Apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami mendengar suara entah dari mana, mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Maka orang-orang kafilah sekarang balik bertanya, hai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu informasi ini? Sementara belum ada satu orang pun dari kami yang masuk ke Mekah. Kalau sudah ada yang masuk, mungkin cerita kisah ini mungkin. Ini belum turun dari unta mereka, masih jalan. Kata mereka apa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini Bapak Ibu sekalian, satu Mekah percaya Isra Mi'raj betul terjadi. Makanya kalau ada orang sekarang yang tidak percaya Isra Mi'raj itu aneh. Ya, zaman dulu aja orang bisa percaya, apalagi zaman sekarang. Dan ini Bapak Ibu sekalian pelajaran yang sangat luar biasa tentang Abu Bakar.